Tadinya kan saya aktif di UNP ya. Tadinya aktif di UKKPK atau UKKPK nggak? Tahu tahu. Oh ya, saya tuh Penyiar Angkot. ya saya tuh UKKPK. Terus karena di UKKPK aktif cukup lama gitu ya. Kayaknya saya tuh ngerasa eh, nggak cocok nih kalau saya kerjanya monoton terus masuk kantor gitu ya di bawah tekanan gitu. Biasalah anak organisasi kan jiwanya masih Iya. ya masih labil terus meronta-ronta. Nah waktu itu menjelang tamat saya pikir salah satu pekerjaan yang merdeka itu ya nulis. Makanya oh yaudah saya pilih jadi penulis waktu itu. Kalau boleh tahu sendiri, abang dulu di UNP jurusan apa ya? Manajemen pendidikan, administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan. Berarti FIP. Ya, FIP. gitu. Agak bertolak belakang ya. Bukan bertolak belakang, tapi nggak di jalurnya Iya, aja. di jalurnya. Ya. Agak linjur kalau kan lintas jurusan Ya, ya, Bang, ya. Nah, terus halangan apa sih yang terbesar buat kakak tulis? sebetulnya enggak ya, cuman tantangan sih. Sebetulnya bukan halangan, tantangan. Tantangannya kan eh, waktu itu 2011 saya mulai itu kan internet belum seramai sekarang. Terus eh, koneksi apalagi di daerah ya. Koneksi itu belum ya saya nggak punya koneksi karena saya tidak dari jurusan bahasa misal. Saya tidak punya teman yang di bidang itu ya tantangannya ya menemukan koneksi itu terus eh, mem- membangun daya tawar terhadap penerbit apakah layak atau enggak yang menjadi tantangan itu di daerah gimana supaya kita tuh punya nilai tawar sehingga penerbit itu yakin untuk menerbitkan buku kita. Uh, Pernah nggak sih abang ngerasain jenuh nih udah nulis gitu? Ya pastilah karena kan sesuatu ketika kamu udah jadiin itu pekerjaan ya itu pasti jenuh. Kamu kuliah jenuh nggak? Ya, Ya jenuh kan, tapi kan nggak bisa kamu berhenti hanya gara-gara jenuh kan nggak bisa. Orang bekerja itu pasti jenuh, apalagi saya tuh tiap tahun menerbitkan buku dan itu nggak satu, ada tiga buku setahun 3 sampai 4 judul. Jenuh itu pasti, cuman persoalannya adalah ketika kamu masuk ke satu industri orang nggak butuh alasan kamu. Ketika kamu masuk ke satu tempat bekerja, orang nggak mau tahu alasan kamu. Oh kamu, oh saya lagi nggak mood, ya ada orang lain yang bisa gantiin kamu tuh. ya. Eh, Apalagi di industri kreatif, ada orang lain yang bisa gantiin gitu. Jadi biar kamu tetap eksis, biar kamu tetap bertahan, karena ini bagi saya pekerjaan, jenuh itu harus diatasi selalu. Boleh tahu cara mengatasi jenuhnya? Oh banyak, mancing ikan, Kalau abang sendiri mancing ikan. ya mancing ikan, terus misalnya ngelamun, dengar musik, ya banyak lah. Tidur itu biasanya saya juga nonton video mancing itu bisa. Karena saya pengen merdeka sebetulnya ya. Merdeka itu dalam artian saya pengen jam kerja saya itu saya yang ngatur. Tapi merdeka itu tidak sama dengan bebas semaunya kita enggak. Tapi merdeka itu adalah kita bisa ngatur sesuatu dengan tanggung jawab. Kalau kita pengen kerjanya malam misalnya, kita harus siap bekerja malam itu 8 jam misalnya. Dan kita bisa ngatur itu 8 jamnya mau kita ambil kapan. Apakah pagi ke siang, siang ke sore, atau sore ke malam. Nah, merdeka bagi saya itu bisa ngatur jam itu. Tapi bukan bisa tidak seenaknya gitu. Nah, nulis itu saya bisa mendapatkan itu. Enggak sih, sebetulnya orang tua saya itu termasuk orang, saya merasa beruntung ya, karena ayah saya itu sebetulnya eh, ya udah terserah aja gitu. Tapi kalau dia juga nggak, kayaknya juga belum paham gimana uangnya, gimana dapat segala macamnya. Tapi ketika orang tua saya percaya dengan apa yang saya pilih, ya sebagai anak saya juga harus buktiin, oh saya bertanggung jawab dengan pilihan ini. Gitu. Ya berarti
saya tidak punya daftar pilihan untuk gagal di pilihan ini. Daftar pilihannya itu berhasilnya besok, tahun depan atau tahun depannya gitu. Jadi orang tua saya itu percaya, saya mengambil kepercayaan itu dengan bertanggung jawab di jalan saya. Selama abang nulis nih, ada nggak sih kayak suatu kejadian yang buat abang down atau hampir kayak mau berhenti atau gimana gitu? Enggak. Nggak ada, berarti lancar-lancar. Kok lancar sih enggak ya, lancar-lancar tentu tidak. Misalnya saya pernah ditolak sama 10 penerbit misal, sama 7 penerbit 10 kali misal. Terus ya orang-orang ngetawain misal karena saya di medsos itu sering nulis kegalauan misalkan ya. Ya bagi saya itu cuman ya penikmat perjalanan aja. Tapi kalau down sih tentu tidak ya, karena ya kenapa saya harus down dengan hal-hal receh kayak Iya. Jadi abang termasuk orang yang nggak dengerin orang lain juga ya, ya kayak. saya mendengarkan orang lain Tapi nggak tapi dibawa ke hati. tapi ya gini, kita mendengarkan orang lain tapi tidak semua obrolan orang lain itu penting, ya kan? Ada yang bisa diambil, ada yang bisa dibuang, ada yang bisa dibiarin aja. Kalau nggak dengerin ya saya dengerin aja. Toh buktinya orang di medsos ya bebas aja kan, biarin aja gitu. Pernah nggak sih mereka tuh hate apa underestimate gitu? Ya sering lah, karena semua orang itu kan ya di semua bidang itu pasti ada. Tapi kita tidak diciptakan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ya kan, bagi saya, ketika kamu berekspektasi ke saya, bagi kamu itu nggak sesuai ekspektasimu, itu urusanmu, bukan urusan saya. Urusan saya adalah lebih baik dari hari kemarin aja. Dan saya tidak punya kewajiban untuk menyenangkan semua orang. Kan sekarang tuh udah berapa bang buku abang yang udah abang terbitin tuh sampai sekarang? 28 atau 29 judul saya lupa. 28 atau 29 judul lah. Buku pertama yang abang terbitin tuh apa tuh bang judulnya? Kalau tahu? Origami Hati. Origami Hati. Ya. Ceritanya tentang apa? Oh, baca aja nanti. Aduh. Iya dong. Nggak boleh spoiler nih. Wah, enggak. Ya ada lah. Nanti kalian baca. Motivasi abang untuk kayak kalau orang kan ada yang harus moodnya nih nulis, kalau abang nih gimana? Ya enggak lah. Kalau nulis, kalau mood tentu ada ya. Maksudnya kita butuh mood, tapi nggak bisa dong mood itu dijadiin alasan untuk bekerja gitu. Jadi bagi saya itu nulis ya bekerja. Bekerja itu sama kayak kamu kerja ya kayak ke kantor, kayak ke sawah, kayak ke apa aja. Kalau pakai mood kan jadi nggak beres ya. Karena bagi saya ini udah pekerjaan, mood bagi saya itu bukan sesuatu yang harus selalu ada dan bisa dibangun. Ya harus kerja gitu. Kuliah, apakah abang tuh langsung nulis atau ada Sebelum tamat Sebelum tamat jadi udah nulis dulu. Proyeknya itu dimulai 2011. Saya tamat itu 2013. Buku pertama saya itu 2013. Buku pertamanya itu terbit sebetulnya setelah tamat. Tapi proyeknya itu dimulai 2 tahun sebelum tamat. Jadi sekitar semester 5, semester 6 gitu lah. Udah mulai menulis. Udah mulai masuk ke industrinya. Tapi tidak setelah tamat. Abang kan penulis ya, ada nggak sih salah satu tokoh penulis lain yang jadi inspirasi abang nggak? Atau banyak sebetulnya. Kalau inspirasi itu banyak ya, karena menurut saya penulis itu selalu dibentuk oleh penulis-penulis yang lain. Jadi saya itu pasti dipengaruhi oleh banyak penulis-penulis yang lain. Tapi mungkin salah satu yang berpesan bagi saya itu, dia itu penulis luar, namanya Paulo Coelho. Nah, Paulo Coelho ini penulis yang bagi saya dia keren banget, karena kalau kamu baca perjalanan hidup dia dari kecil pengen jadi penulis, tapi ayahnya tuh nggak mengizinkan. Disuruh jadi tentara atau pengacara, saya lupa gitu. Tapi dia tetap di jalan itu sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam rumah sakit orang gila gitu lah.
Tapi dia tetap akhirnya di jalan itu. Sekarang dia jadi salah satu penulis yang gede banget bang. Berarti itu salah satu motivator atau Bukan motivator, tapi bagi saya penulis yang berkesan. kesan. Kalau di Indonesia banyak. Boleh kasih tahu nggak penulis Indonesia siapa yang Banyak. Saya misalnya dulu tuh suka sama Raditya Dika karena 2011 eranya itu Raditya Dika ya. Makin kesini makin banyak sebetulnya. Ada penulis yang saya belajar ke teknisnya, ada penulis yang saya belajar ke marketingnya, ada penulis yang saya belajar semangatnya, ada penulis yang saya belajar oh ini kenapa dia bisa eksis. Buku baru pasti berapa nih bang kalau boleh tahu? 30 apa berapa saya lupa. Mau terbit Juni tahun ini. Kalau boleh tahu judulnya bang? Judulnya Dongeng Kucing. Dongeng Kucing. Ya, jadi ini adalah proyek novel fantasi pertama saya. Kalau ini fantasi sebelumnya romans. Ya, romance, ada puisi, ada macam-macam lah. Saya belum pernah nulis fantasi fabel. Ini proyek fantasi pertama. Dari mana sih dapat inspirasi dari setiap judul yang abang buat di buku abang? Oh, dari segelas kopi oh enggak ya. Dari apa ya? Dari ngelamun mungkin ya. Dari setiap hal yang bersentuhan dengan saya. Saya dari bacaan bisa jadi, dari sesuatu yang saya dengar bisa jadi, dari obrolan orang bisa jadi, dari fenomena sosial bisa jadi. Ya pasti saya dipengaruhi oleh hal-hal yang bersentuhan dengan saya. Dari film bisa. Diri sendiri ada ya pengalaman. Ya bisa pribadi. dari ngelamun gitu. Kalau dari pengalaman pribadi yang nggak ada Yang paling relate dari 29 buku abang yang paling relate sama abang apa? Ya semuanya bisa relate. Yang bisa relate. Ya saya bisa jadi kucing masalahnya. Ada buku yang abang tulis itu karena dari pengalaman pribadi abang gitu ada nggak? Ya tentu ya, sebetulnya kan setiap karya itu adalah hasil perenungan hal-hal pribadi dengan hal-hal yang ada di luar dirimu. Jadi nggak mungkin ada penulis yang bilang, oh ini bukan pengalaman pribadi gitu ya. Ya nggak mungkin, nggak ada yang dari diri dia, nggak mungkin juga. Ini kisah nyata, nggak mungkin itu kisah nyata semuanya. Karena konsepnya karya seni atau struktur cerita dia butuh bumbu-bumbu, dan itu ya hidup kita kan nggak mungkin flat aja gitu. Dan cerita itu bisa jadi dari pengalaman terus dibumbui dengan teknik, dengan drama, dengan pengetahuan dan lain-lain, dengan imajinasi dan lain-lain. Mungkin itu aja yang mau kami tanyain ke abang. Oke. Terima kasih abang atas waktunya. Oke, makasih ya. Abang lagi sibuk-sibuk juga mau terbit buku, sempet-sempetin Ya. acara kami. Makasih banyak ya bang. Ya, makasih ya. Lancar-lancar ya bang. Siap. Makasih. Makasih banyak Ya, bang. makasih ya. Makasih banyak ya bang. Ya. Alhamdulillah ya bang. Ya.